Jadi di brosurnya itu tertulis lagi diskon, harganya 15.000. Ternyata setelah saya sampai di tokonya itu di Indomaret atau Alfamart, dia nggak sesuai. Kadang dibuatnya 19.000. Saya bilang saya dapat informasi ini dari websitenya loh. Aku bilang dapat ini dari aplikasinya loh. Kadang juga bagian kasirnya ada yang setelah saya bilang kayak gitu, oh iya mas maaf, saya nggak tahu ya apa dia teledor atau dia nakal atau gimana. Jadi saya minta tolong lah kalau misalnya untuk yang menonton video ini, misalnya dari pemilik ownernya franchise Alfamart atau Indomaret, tolong nanti dievaluasi lah karyawannya itu, atau kalau memang ada oknum-oknum tertentu ya kasihlah tindakan yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberitahukan tipsnya kalau misalnya barang-barang teman itu belum ada yang laku, padahal dicek sell to rate-nya itu tinggi, ya teman-teman harus mulai mengedit lagi, mungkin dari tag-nya atau dari harganya atau mulai beriklan. Jadi saya contohkan ya teman-teman. Jadi pagi hari ini saya baru saja menyelesaikan mengedit semua ini saya, teksnya, kemudian tampilan thumbnailnya pun saya sudah ganti, kemudian juga judulnya saya perbaiki juga lebih bagus lagi, dan harganya ongkirnya dari free ongkir saya pindah ke yang namanya flat cost. Seperti teman-teman lihat di sini ada satu barang saya yang kopi ini, kapal api ini. Ini sudah dilihat oleh 20 orang viewsnya. Namun juga belum ada yang laku. Nah, itu bisa jadi harganya terlalu tinggi, bisa jadi harga ongkirnya nggak pas dengan mereka. Nah, jadi saya sudah ngedit harga ininya dari free shipping saya jadi flat. Nah, yang untuk flat rate-nya juga sudah saya cek juga, sudah saya ganti. Nah, sekarang saya akan coba iklan ya teman-teman. Ini beriklan. Nah, ini kita bisa bentukkan besarnya berapa. Ini kata dia suggest rate-nya 11,8 ya. Sudahlah, kita buat 11,8 untuk iklan yang ini. Kalau sudah klik oke. Nah, kenapa alasannya saya beriklan? Jadi supaya listing saya tuh ditampilkan lebih dahuluan dibanding kompetitor kita yang lainnya. Karena saya berani iklan kayak gini, jadi saya sudah menghitung margin saya itu antara 150.000 sampai dengan 200.000 ya, berarti sekitar $10 sampai di 13 atau $15 sekitar itu margin saya keuntungan. Nah, jadi saya masih ada keuntungan bersih segitu untuk menyisipkan sebagian profit saya tuh untuk beriklan, itu kayak gitu ya. Nanti saya akan coba ya, moga-moga saya evaluasi lagi setelah seminggu lagi, mungkin di tanggal 29. Kalau saya lupa nanti teman-teman komentar aja di bawah gimana mas hasil beriklan promote list yang dari produk-produk yang tidak laku. Itu nanti komen aja biar mengingatkan saya juga. Kemudian ini sudah dilihat oleh 7 orang, kemudian tapi belum ada juga yang namanya penjualan. Jadi ini saya juga pakai iklan juga. Coba ini 9 rate, oke 9. Awalnya memang saya tuh waktu pertama kali sebagai seller tuh agar saya tempat terjual saya lebih banyak promote list gini teman. Ternyata setelah jalan 1 bulan itu saya sempat nombok. Baru ini saya pelajari, setelah saya tahu akhirnya ya karena margin rate-nya saya tinggikan, otomatis ya untuk berikan kayak gini nih nggak masalah bagi saya, bahkan sampai 10%, 20% pun nggak masalah. Tapi ini saya tetapkan standar, kenapa di 2% ya, biar apa ya namanya, kalau kita sudah benar cara risetnya ya kita sebenarnya nggak perlu beriklan nih. Ini karena saya pengen barang ini cepat, ya istilahnya lebih banyak dilihat orang, makanya saya beriklan, itu aja. Jadi saya naikkan semua angka-angka rate-nya ini, kemudian yang ini baru 3, ini saya juga iklankan aja. 12 rate oke lah, nggak masalah. Iklan juga, kemudian yang di bawah ini juga gitu ya. Ya kayak gini lah teman-teman keseharian kita. Kalau misalnya kita ada barang yang belum laku dan kini cepat istilahnya laris, salah satu caranya yang memperbarui judul, memperbarui yang namanya harganya mungkin diturunkan, kemudian bisa juga dengan beriklan. Atau misalnya kalau udah, ini kan saya udah, bentar ya, ini 14 agak tinggi juga. Nah kan ini bisa teman-teman lihat nih, saya listingnya tanggal 28 Januari tapi sampai sekarang belum laku. Ini tadi juga untuk foto yang ini saya ganti teman, awalnya dia di sekitar 60 gram, saya lihat kok harga 60 gram ini nggak masuk akal, jadi saya tinggikan aja.
dosisnya ke 250 gram. Jadi ini kopi tubruknya ini 250 gram. Kemudian saya ganti fotonya lebih tajam, nggak blur. Saya juga edit deskripsinya. Lalu juga tentu saja ya harganya saya turunkan, sedangkan ongkirnya saya naikkan. Ya kayak gitulah tekniknya. Kan udah cukup lama ini. Ini 28 Januari, sekarang udah 22 April. Jadi udah jarak 3 bulan. Saya biasanya ada produk yang 90 hari nggak laku tuh pasti saya cek ulang, teman. Harus kayak gitu. Jadi selalu cek apakah stok. Oh ya, ini juga perlu nih. Selagi kalian mengecek kayak gini, beriklan kayak gini, teman-teman harus mengecek juga dari segi harga dan stoknya di toko. Kebetulan karena Indomaret, kemudian Alfamart itu kan ada websitenya ya. Nah kayak Indomaret ini contoh ini. Nah ini Indomaret. Saya selalu ngecek di sini. Saya juga udah jadi login di sini, tapi saya nggak pernah beli sini. Saya cuma untuk riset aja. Nah kayak gini misalnya kan, harga Indo Cafe itu berapa misalnya. Ini kan cuma ada di Bengkulu nih. Nah, kalau saya mau listing ya saya cari yang ada di Bengkulu. Jadi yang Bengkulu tuh yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Kalau yang ini nggak bisa saya listing karena dia cuma ada di Indomaret yang ada di daerah Jakarta. Kemudian untuk harga juga bisa saya ubah juga. Misalnya harganya ini kan 29.700. Jadi jangan buat harga jualnya tuh, harga dasarnya tuh 29.700. Bahkan saya agar lebih aman, saya bulatkan malah ke 35 untuk satu picisnya ini. Jadi itu margin aman saya. Karena apa? Kalau misalnya kita terlalu tipis nanti khawatirnya profitnya karena habis iklan, karena kita ngiklan juga jadi tipis lagi teman-teman. Nah makanya kita harus buat marginnya itu jangan apa ya, jangan cuma taruhlah ini tips dari saya. Taruhlah kalau teman-teman baru 1 bulan 2 bulan nggak apa-apa ngambil margin tipis di sekitar 50.000 aja setiap satu barang yang laku. Tapi kalau teman-teman udah paham, udah misalnya solnya tuh di atas 20 kali, saya udah di atas 20 ya teman-teman, 20 kali itu terjual barang saya di eBay, makanya saya mulai naikkan tuh harganya. Jadi kenapa saya turunkan harga marginnya tipis pada saat di 2 bulan pertama? Ya itu tadi untuk menarik orang untuk membeli. Dan yang kita kumpulkan kan review feedbacknya itu teman-teman. Nah itu lebih penting dibandingkan keuntungan dulu. Jadi kejar dulu istilahnya strategi awalnya itu profitnya kecil nggak apa-apa, tapi yang penting yang terjual banyak. Di quantity kayak orang Cina itu kan nggak apa-apa harganya murah, tapi yang penting yang belinya banyak. Nah kayak gitulah rata-rata orang yang kalau baru seller 1 atau 2 bulan di eBay. Nanti kalau sudah nyaman, kemudian kurang nyaman dengan namanya free shipping, ya ganti. Kayak saya udah ganti nih, mulai beralih dari free shipping ke namanya flat rate. Nah seperti inilah teman-teman caranya. Cara saya selalu mengecek kalau misalnya udah lebih dari 90 hari ya 3 bulan ya pasti saya cek ulang ininya. Hasil evaluasinya. Jadi selalu kayak gitu. Jadi karena eBay ini kan bisnis kita tuh, nggak ada yang memarahi kita, nggak ada yang kasih target kita, cuman kita yang ngatur manage bisnis kita ini. Jadi ya kalau kita main-main ya hasilnya juga main-main teman-teman. Tapi kalau teman-teman serius ya hasilnya juga bakal sesuai apa yang teman-teman kejar. Ya namanya juga kita berjualan di online, saingan dengan jutaan orang penjual yang ada di eBay. Baik itu orang kita sendiri, sesama Indonesia ataupun dari negara lain. Nah kalau misalnya kita nggak serius, misalnya nggak pernah listing tiap hari, entah itu 1 atau 2 listingan setiap hari, kemudian jarang juga mengecek ulang barang-barang yang lama yang tidak terjual, ya kita bakal kalah teman-teman kompetitor. Makanya kita juga harus lebih keras, lebih teliti, lebih sering mengecek stoknya. Saya juga pernah ngalamin, jadi saya melisting satu barang, tahu barang itu nggak ada lagi di Indomaret atau di Alfamart. Nah itu terpaksa saya cancel, padahal rugi kan kalau kita tahu gitu kan, kita rajin rutin ngecek misalnya sebulan sekali barang ini masih ada nggak stoknya. Kadang kan saya juga sering tuh cancel orderan, mungkin ada berapa kali ya, 5 kali atau 6 kali. Gara-gara pertama bisa jadi saya cancel ordernya tuh satu barangnya nggak ada stok lagi, stoknya belum masuk lagi gitu. Saya sudah keliling misalnya Indomaret sama Alfamart yang ada di kota Bengkulu ini, bakalan sampai ke Hypermart yang ada di Bengkulu, ternyata memang nggak ada. Ya udah terpaksa saya cancel. Itu kerugian pertama. Yang kedua juga bisa jadi dia ada perubahan harga. Nah itu kalau saya biasanya, ini saya kasih contoh nih teman-teman. Kadang kan dia kan harga diskon dan harga dasar kan. Kalau harga diskon kan misalnya harga ini bisa di bawah
55 ini ya, mungkin di 30. Nah, kalau kita mau cantumkan untuk harga dasarnya jangan di harga diskon tapi di harga aslinya. Misal harga aslinya kan 55.900. Buat aja harga dasar satu pieces-nya itu 60. Itu juga tips teman-teman. Karena kalau kita buat sama nanti apalagi teman-teman yang mencantumkan tuh harga diskon kebetulan misalnya harga diskonnya 30, teman-teman melistingnya di harga dasarnya itu 30 modalnya. Ternyata setelah laku naik itu harganya ke normal, kan rugi teman. Makanya untuk jaga-jaga ya kalau mau melisting itu jangan pas banget di sini tapi kita naikkan dikit mungkin ke 60 atau 65 biar untuk keamanan kita. Saya juga ngalamin juga di Indomaret sama Alfamart nih terkadang nggak sama harganya. Bayangkan teman-teman. Jadi di brosurnya itu tertulis lagi diskon harganya 15.000. Ternyata setelah saya sampai di tokonya itu di Indomaret atau Alfamart, dia nggak sesuai. Kadang dibuatnya 19.000. Saya bilang saya dapat informasi ini dari websitenya loh. Aku bilang dapat ini dari aplikasinya loh. Kadang juga bagian kasirnya ada yang setelah saya bilang kayak gitu, oh iya mas maaf, saya nggak tahu ya apa dia teledor atau dia nakal atau gimana. Jadi saya minta tolong lah kalau misalnya untuk yang menonton video ini, misalnya dari pemilik ownernya franchise Alfamart atau Indomaret, tolong nanti dievaluasi lah karyawannya itu. Atau kalau memang ada oknum-oknum tertentu ya kasihlah tindakan yang tegas. Itu saran saya sih. Saya terus terang ya mangkel juga istilahnya, kesal juga kadang harga padahal di TV udah dibilang tuh harganya lagi diskon, harganya segini. Ternyata di tempat saya Indomaret masa satu tempat itu yang berbeda sedangkan di toko lain sama di kota saya itu sama dengan yang ada di TV. Kan nggak jelas itu, berarti toko tersebut ya saya bilang ya mungkin oknumnya kasirnya itu yang salah menurut saya. Ya itu saja sih unek-unek saya kalau seputar kalau kita nyetok barang makanan yang dari supermarket mini atau minimarket yang ada dekat rumah kita, ya harganya tuh kadang berubah-berubah teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus juga kasih harga yang jangan sama, kalau bisa dinaikkan. Nah itu saja sih tipsnya, cara kita agar kinerja barang-barang kita yang tidak laku itu menjadi cepat laku dan cepat laris. Jadi harus sering jadwalkan teman-teman untuk mengecek barang-barang yang lama yang nggak laku itu selama 90 hari dan dievaluasi ulang semua, baik itu judul, baik itu deskripsi, baik itu dia foto, mungkin foto kita blur ganti dengan yang tajam, ataupun juga mengganti metode shipping tadi dari free shipping mungkin ke flat rate cost itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video berikutnya.